Pak Amir waktu 2014, 2019 mungkin pendukung Pak Prabowo, bukan? Pendukung Pak Prabowo, pakai mic, mohon maaf Pak. Saya dari dulu nggak pernah mendukung siapa-siapa. Oke, jadi Anda posisinya independen, tengah. Kan. Nah, apa yang Anda sikap sampaikan saya itu adalah, sikap saya terhadap pemerintah adalah mana yang benar kita dukung. Ada yang perlu kita kritik, ada yang perlu kita tolak gitu kan. Jadi apa yang Anda sampaikan ini genuine, apa adanya, orisinal, apa adanya gitu kan. Dan Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan adalah suara juga bagian dari suara rakyat. Iya. Kalau boleh saya tambah ya Pak ya. Ini kalau boleh ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Apa dulu Bang Reni? Ya, makanya saya silakan aja. Oh silakan Pak ya. Saya menangkap apa yang mau Bapak sebutkan ini. Kan kita ini bicara soal hantaman dari dalam, hantaman dari luar. Pak Amir mau mengingatkan kita, salah satu hantaman dari dalam itu adalah masa lalu. Gitu. Masa lalu yang itu merupakan tantangan Presiden Prabowo sekarang untuk diselesaikan. Apa itu? Saya mengutip Bapak tadi ya. Misalnya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kemungkinan adanya apalagi tadi Pak? Anda ini sudah terlalu melenceng. Tunggu dulu. Bukan Bung. Tunggu dulu Bung. Tunggu dulu. Kan ini konteks, kan katanya mau dibuat ke konteks ini kan. Pak Amir mau mengatakan tantangan kita di dalam ada yang bersifat dari invisible hand, tapi ada juga yang bersifat masa lalu. Yang masa lalu itu apa? Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang diwariskan kepada Pak Prabowo. Yang oleh karena menurut Pak Amir nih, kalau Pak Prabowo nggak menyikapi ini, kira-kira akan sulit kita menghadapi masa depan itu. Apa antara lain? Antara lain adalah soal dugaan pelanggaran konstitusi. Apalagi tadi Pak? Korupsi. Yang OCCRP itu ya Pak ya. Konstitusi yang mana? Yang ketiga adalah korupsinya yang mana gitu loh. Yang pembohongan gitu. Publik gitu. Nah, tapi harus dijelaskan juga. Saya setuju. Dijelaskan juga dong. Jadi jangan juga akhirnya sesat informasi gitu loh. Sesat informasi yang disampaikan oleh Pak Amir diperkuat oleh Ray Rangkuti dengan penggiringan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Ray Rangkuti gitu loh. Kita ini memangnya mesti diberi penjelasan. Ya nggak bisa bicara soal jangan Pak Jokowi korupsi. Mana buktinya? Opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan waktu zamannya Pak Jokowi? Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya kita sama-sama mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan pengaduan dan laporan masyarakat yang dibawa ke KPK itu. Bung Rey. Jangan menggiring itu. Gitu loh. Ya kan? Ini sudah dijelaskan kan? Jelaskan apa? Bang Amar. Kalau kita bicara masalah korupsi, tadi kan ada salah satu poin. Korupsi. Dari dulu tuh korupsi ada. Bukan kita yang menjawab itu. Yang menjawab itu aparat penegak hukum. Silakan. Maka sudah dilaporkan. Pak Jokowi sudah sampaikan. Jika memang ada bukti-bukti silakan. Jangan bermain di opini publiknya dong. Kalau memang bicara soal hukum, silakan aparat penegak hukum lakukan. Pak Jokowi nggak keberatan. Sudah dilaporkan. Pak Jokowi nggak keberatan. Oleh karena silakan. Kita tunggu. Gitu loh. Mana pelanggaran yang bisa dipertanggungjawabkan? Jangan KPK ini ke oposisi kencang. Ke dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Kau kan selalu seuzon aja. Gitu loh. Itu kan gayanya itu. Sekarang baik. Salah penggirian publik untuk Lepas jeda kami akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.